Aku mendapatkan kekuatan super tingkat F paling sampah dalam sejarah, yaitu Refresh. Kekuatan ini bisa me-refresh benda mati tertentu dalam radius 1 meter kembali ke kondisi awalnya. Tapi saat kupraktikkan, me-refresh sebuah buku itu tetaplah buku yang sama. Me-refresh sehelai handuk itu tetaplah handuk yang sama. Oleh karena itu, di bulan ketiga setelah kiamat zombie, pacarku membawa setengah bungkus biskuit terakhir dan masuk ke mobil pria lain tanpa menoleh ke belakang. Sebelum pergi, dia melemparkan sebuah kotak mie instan kosong ke dekat kakiku. Seolah-olah mengusir anjing, sayang, jangan salahkan aku. Kekuatan supermu itu benar-benar tidak berguna. Kalau ikut denganmu, cepat atau lambat aku akan mati kelaparan. Dalam keputusasaan, aku menatap kotak kosong itu, dan sebuah pikiran gila tiba-tiba muncul di kepalaku. Refresh, aroma daging sapi rebus yang kuat, tiba-tiba menyengat. Di balik kemasan yang baru saja kubuka, terdapat mie kering yang tersusun rapi dan 3 bungkus bumbu. Aku tertegun, ternyata kekuatan superku bukannya tidak berguna, tapi kami semua salah memahaminya. Yang dimaksud kembali ke kondisi awal bukanlah kembali ke kondisi 1 detik sebelumnya, melainkan kembali ke kondisi awal saat benda itu diproduksi. Sebuah kotak mie instan yang kosong. Kondisi awalnya adalah sekotak mie instan utuh yang belum dibuka. Saat ini, jantungku berdebar menggila di dalam dada, bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan yang luar biasa. Aku melihat sekeliling minimarket yang sudah dijarah abis ini. Di rak-rak penuh dengan berbagai macam bungkus makanan ringan yang sudah disobek dan botol minuman yang sudah kosong. Di mata orang lain, ini semua sampah. Tapi sekarang di mataku, ini akan menjadi harta karun yang tak ada habisnya. Aku tidak terburu-buru memasak air untuk membuat mie. Di dunia pasca kiamat ini, aroma makanan apapun bisa mengundang tamu tak diundang. Aku naik dengan hati-hati ke gudang di lantai 2 minimarket, lalu menggunakan rak yang berat untuk mengganjal pintu. Setelah memastikan aman, barulah aku memulai eksperimenku. Aku meletakkan kotak mie instan kosong di lantai. Dalam hati aku mengucapkan, refresh. Kotak di depanku memancarkan riak samar, dan dalam sekejap, sekotak mie instan baru muncul. Lagi, aku menahan kegembiraan dan terus mengulanginya. 10 menit kemudian, di depanku sudah menumpuk sebuah gunung kecil yang terdiri dari 60 kotak mie instan. Waktu cooldown kekuatanku adalah 10 detik. Ini berarti aku bisa memiliki mie instan tanpa batas. Kemudian, pandanganku tertuju pada sesuatu di sebelahnya. Sebuah botol air mineral kosong. Refresh. Seketika, sebotol air murni 500 ml muncul. Aku kembali melihat ke lantai. Kotak P3K yang hanya tersisa kemasan luarnya. Refresh. Sebuah kotak P3K baru muncul di tanganku. Napasku menjadi terengah-engah. Makanan, obat-obatan, benda-benda paling berharga di dunia pasca kiamat ini sekarang tak terbatas bagiku. Dan tidak akan pernah habis. Liu Ruyan, bukankah kau pikir kekuatan superku ini sampah? Tunggu saja, suatu hari nanti, kalian akan datang berlutut memohon padaku, memohon agar aku memberimu sesuap makanan. Selama 3 hari berikutnya, aku mengurung diri di gudang. Tumpukan kemasan kosong di gudang menjadi bahan bakuku. Keripik kentang, biskuit, coklat. Semua yang bisa mengenyangkan perut sudah kurefresh hingga menjadi beberapa kardus besar. Berbagai macam minuman dan air mineral memenuhi separuh sudut ruangan. Yang paling penting adalah, aku menemukan tabung gas kosong, dipasangkan dengan kompor portabel yang kutemukan di minimarket. Setelah menutup semua jendela gudang, akhirnya aku bisa makan sesuatu yang panas. Aku merebus sepanci air dan merobek 3 bungkus bumbu. Dengan hati-hati kumasukkan minyak, saat aroma yang sudah lama kurindukan itu menusuk hidungku. Air mataku akhirnya tak tertahankan lagi. Aku menangis sambil melahapnya. Ini adalah, sejak akhir dunia, makanan paling mengenyangkan dan paling menenangkan yang kumakan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, pikiranku mulai jernih kembali. Terus bersembunyi di sini bukanlah solusi. Minimarket ini cepat atau lambat akan diterobos zombie atau ditemukan oleh penyintas lain. Aku harus menemukan tempat yang lebih aman. Dan aku butuh senjata. Hanya bermodalkan makanan dan air di dunia kiamat ini
hanya akan menjadi domba yang pasrah untuk disembelih. Aku memasukkan semua perbekalan, hingga memenuhi 2 tas gunung yang besar, lalu membuka sedikit celah pintu. Untuk mengamati dunia luar, di jalanan, beberapa zombie berkeliaran tanpa tujuan. Aku menarik napas dalam-dalam, menggenggam erat pisau buah di tanganku yang sudah kusegarkan. Sebuah pisau buah yang tajam seperti baru. Waktunya berangkat. Proses meninggalkan minimarket menegangkan tapi lancar. Aku memanfaatkan medan rumit di gang belakang minimarket untuk menghindari sebagian besar zombie. Kalau sesekali bertemu yang sendirian, aku akan melemparnya dengan keras menggunakan sekaleng penuh kola yang baru kusegarkan. Saat perhatiannya teralihkan, aku akan menghabisinya dengan pisau buah. Tujuanku adalah kompleks Lanwan di barat kota. Itu adalah kompleks perumahan elit yang terkenal di kota ini. Sistem keamanannya lengkap, tembok pagarnya tinggi dan tebal. Seharusnya bisa bertahan untuk sementara di awal kiamat. Yang lebih penting, rumah orang tuaku ada di sana. Saat kiamat terjadi, aku sedang di sekolah dan kehilangan kontak dengan orang tuaku. Menemukan mereka adalah satu-satunya tujuanku sekarang. Namun, perjalanan menuju kompleks Lanwan lebih sulit dari yang kubayangkan. Kota sudah lumpuh total. Kendaraan-kendaraan telantar menyumbat setiap jalan utama. Sepanjang jalan, aku melihat terlalu banyak tragedi. Terjadi konflik sengit demi memperebutkan perbekalan. Saat itu, aku benar-benar sadar bahwa pengkhianatan Liu Ruyan mungkin hanyalah bagian paling sepele di dunia yang kejam ini. Di sini, kemanusiaan sudah lama hancur. Saat senja di hari ketiga, aku akhirnya tiba di pinggiran kompleks Lanwan. Gerbang besi yang tinggi tertutup rapat. Samar-samar terlihat bayangan orang berjaga di atas tembok. Tempat ini benar-benar sudah menjadi markas para penyintas. Aku bersembunyi dari jauh dan mengamati cukup lama. Kalau mau masuk ke dalam kompleks, harus melewati pemeriksaan mereka. Jadi, aku merapikan ranselku dan menyembunyikan sebagian besar perbekalan di selokan yang tersembunyi. Aku hanya menyisakan 2 botol air dan sebungkus biskuit, lalu berpura-pura menjadi pengungsi biasa. Aku berjalan ke arah gerbang utama. Berhenti. Siapa di sana? Terdengar bentakan keras dari atas tembok. Aku mengangkat kedua tangan dan mendongak, menunjukkan wajahku yang kotor karena debu. Aku penghuni di sini. Namaku Lin Fan. Rumahku di blok 17. Lin Fan dari blok 17. Coba periksa. Orang di atas terdiam sejenak. Sepertinya sedang memeriksa lewat walkie-talkie. Sesaat kemudian, gerbang besi terbuka sedikit. Seorang pria yang memegang pipa baja, dengan wajah waspada, berjalan keluar. Tunjukkan identitas, model. Ucapannya singkat. Aku mengeluarkan KTP yang sudah kusiapkan dari kantong. Kuserahkan padanya. Dia memeriksanya sebentar, lalu menatapku dari atas ke bawah. Hanya kamu sendirian? Di mana perbekalanmu? Mendengar itu, aku menunduk. Suaraku terdengar tercekat dan penuh ketakutan dengan nada yang pas. Semuanya dirampok di jalan, hanya tersisa makanan ini saja. Pria itu mengerutkan kening, sepertinya tidak begitu percaya. Tapi melihat postur tubuhku yang kurus dan penampilanku yang menyedihkan, akhirnya dia menurunkan kewaspadaannya. Masuklah. Ingat peraturan di kompleks ini. Semua orang baru harus menyerahkan setengah dari perbekalan mereka untuk dibagikan secara merata. Mendengar itu, hatiku langsung mencelos. Untungnya aku sudah ada persiapan, jadi aku mengangguk dengan patuh. Aku menyerahkan sebotol air dan setengah bungkus biskuit. Pria itu menerimanya. Matanya menunjukkan sedikit rasa meremehkan, tapi dia tetap melambaikan tangannya, menyuruhku untuk masuk. Setelah masuk ke dalam kompleks, pemandangan di dalam membuatku sedikit lega. Meskipun suasananya masih tegang, tapi setidaknya ada ketertiban. Ada orang yang berpatroli, ada orang yang sedang memperkuat benteng pertahanan, juga ada para wanita dan anak-anak. Mereka dikumpulkan di aula pertemuan kompleks. Tempat ini seperti pulau terpencil di tengah akhir dunia. Untuk sementara terisolasi dari pertumpahan darah dan kekacauan di luar. Seorang ibu yang bertugas pendaftaran memberitahuku kalau kompleks ini sekarang dikelola oleh seseorang bernama Bang Bao. Dia dulunya adalah manajer properti kompleks ini. Setelah akhir dunia, dia membangkitkan kekuatan super elemen tanah, lalu membentuk tim penjaga untuk melindungi semuanya.
Semua penghuni setiap hari bisa mendapatkan jatah makanan berdasarkan tingkat kontribusi. Kalau ingin dapat lebih banyak, maka harus bergabung dengan tim patroli atau tim logistik. Aku beralasan tubuhku lemah, jadi untuk sementara tidak bergabung dengan tim manapun. Yang terpenting sekarang adalah menemukan orang tuaku. Tetapi saat aku dengan perasaan cemas berlari sampai ke depan pintu rumah, yang kulihat adalah pintu besi yang didobrak paksa dan pemandangan di dalam yang sangat berantakan. Melihat itu, hatiku seketika anjlok. Aku bergegas masuk ke rumah, dengan panik memanggil ayah dan ibu. Tapi yang menyahutku hanyalah keheningan yang mencekam. Meja di ruang tamu tertutup lapisan debu tipis, yang berarti mereka sudah pergi setidaknya selama beberapa hari. Meskipun ada jejak perlawanan di lantai, tapi tidak ada bekas darah. Mungkin ini adalah keberuntungan di tengah kemalangan. Aku terduduk lemas di lantai. Kebingungan dan ketakutan yang luar biasa menyelimutiku. Aku tidak tahu harus mencari mereka kemana. Tepat saat aku sedang putus asa, terdengar suara langkah kaki dari luar. Terdengar suara yang congkak. Wah, ternyata masih ada ikan yang lolos dari jaring. Aku sontak mengangkat kepala. Kulihat dua pria menghalangi pintu. Pria yang di depan berkepala botak. Dia sedang menatapku dengan niat jahat. Aku mengenalinya. Dia adalah pemimpin kecil bawahan Bang Bao, si Kalajengking. Kalajengking menjilat bibirnya. Tatapannya seolah melihat ikan di atas talenan. Kepala keluargamu itu beberapa hari lalu berutang banyak poin kontribusi pada Bang Bao, jadi mereka sudah diusir. Rumah ini sekarang milik kami. Aku sangat terkejut. Kalian apakan orang tuaku? HMPH, cuma diusir saja kok. Di akhir dunia ini, nasib orang yang tidak berguna ya seperti ini. Tapi, kelihatannya kamu ini ada gunanya juga. Kalau kamu bersedia tinggal dan membantu kami mengerjakan beberapa hal, kami bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mencari makan di sini. Aku terlalu naif. Kukira tempat ini adalah pelabuhan yang aman. Ternyata di sini juga sama, yang kuat memangsa yang lemah. Melihat mereka semakin mendekat, tanganku diam-diam meraih saku samping tasku. Di sana, tersimpan sebilah pisau buah baru yang sudah kuperbarui. Namun, tepat saat aku bersiap bertarung mati-matian, sebuah suara wanita yang dingin terdengar dari pintu. Berhenti. Kalajengking dan komplotannya bergerak bersamaan. Setelah melihat orang yang datang, senyum di wajah mereka langsung membeku dan berganti dengan ekspresi menjilat. Wanita di ambang pintu itu mengenakan seragam tempur serba hitam. Dia membawa sebilah pedang tang. Di bilahnya masih tersisa noda darah berwarna merah gelap. Di belakangnya, ada beberapa anggota tim lain dengan aura yang sama kuatnya. Aku kenal dia. Dia adalah Sen Ling, kapten dari pedang tajam, tim tempur terkuat di pasukan penjaga. Konon katanya, dia telah membangkitkan kekuatan elemen logam yang langka. Kekuatannya tak terduga. Dia adalah senjata andalan kakak Bao. Sen Ling tidak menghiraukan si Kalajengking. Pandangannya tertuju padaku, lalu bertanya dengan datar, "Ada apa?" Aku seperti menemukan penyelamat. Dengan cepat aku berkata, "Mereka mau menggangguku." Wajah Kalajengking langsung berubah. Dia buru-buru membela diri. "Kapten Sen, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang tuanya yang berutang poin kontribusi. Kami hanya datang untuk mengambil alih rumah." Mengambil alih rumah perlu berdua, perlu sampai menghalangi pintu segala. Suaranya tidak keras, tetapi membawa aura penekan yang tak terbantahkan. "Cepat pergi dari sini." Kalajengking seolah baru saja mendapat pengampunan. Dia menarik komplotannya dan lari tunggang langgang. Setelah krisis berlalu, tubuhku yang tegang langsung lemas. Aku hampir saja terjatuh. Sen Ling menatapku dengan kening sedikit berkerut. "Lain kali, jauhi orang-orang seperti mereka." Setelah mengatakan itu, dia sepertinya tidak mau ikut campur lebih jauh dan berbalik untuk pergi. Aku buru-buru memanggilnya, "Kapten Sen, apa kau tahu kemana orang tuaku diusir?" Nama mereka Lin Jiangwo dan Wang Xiumei. Sen Ling berpikir sejenak. Aku sepertinya ingat, kakak Bao mengumpulkan semua orang tua, lemah, sakit, dan cacat yang tidak punya kekuatan super dan tidak bisa kerja berat. Lalu mengusir mereka ke pabrik terlantar di luar gerbang utara kompleks. Dengan dalih membiarkan mereka bertahan hidup sendiri. Jantungku langsung mencelos. Tempat seperti pabrik terlantar, tidak ada makanan, tidak ada perlindungan.
Apa bedanya dengan menunggu mati? Setelah Senling pergi, aku langsung menutup pintu. Aku harus pergi ke pabrik di gerbang utara. Aku harus menemukan ayah dan ibuku. Tapi sekarang, aku butuh kekuatan. Aku mengambil sebatang coklat dari tasku. Kutelan dalam beberapa gigitan untuk memulihkan tenaga. Lalu, pandanganku tertuju pada pipa baja yang ditinggalkan kalajengking di lantai. Pipa itu penuh karat dan bahkan sedikit bengkok. Aku meletakkan tanganku di atasnya dan memperbaruinya. Seketika, sebuah pipa baja baru yang berkilauan dengan cahaya logam dingin muncul di tanganku. Ini masih belum cukup. Aku berlari ke dapur dan menemukan satu set peralatan bertahan hidup di alam liar yang dulu dikoleksi ayahku. Di dalamnya ada sekop serbaguna, sebuah kapak bertahan hidup, dan juga sebilah belati. Semuanya agak tumpul karena sudah lama tidak digunakan. Aku memperbarui ketiga senjata tajam itu, dan seketika ketajamannya kembali seperti saat pertama kali dibuat. Saat malam tiba, aku memanfaatkan jeda saat tim patroli berganti giliran jaga. Aku diam-diam menyelinap ke gerbang utara kompleks. Tempat ini jauh lebih sepi daripada gerbang utama. Hanya ada 2 penjaga yang sedang berjaga sambil menguap. Aku tidak membuat mereka waspada, melainkan mencari titik buta kamera pengawas dan menggunakan tali baru yang muncul. Dengan mudah, aku memanjat tembok setinggi lebih dari 3 meter. Di luar tembok adalah tanah kosong. Dari kejauhan, terlihat siluet sebuah pabrik seperti monster baja yang diam. Udara dipenuhi bau busuk, sesekali terdengar geraman zombie. Aku menggenggam erat pipa baja, merendahkan tubuhku, dan bergerak cepat ke arah pabrik. Namun, semakin dekat ke pabrik, zombinya semakin banyak. Aku bersembunyi di balik tembok yang runtuh. Aku melihat setidaknya belasan zombie berkumpul di depan gerbang pabrik. Mereka sepertinya tertarik oleh suatu suara. Mereka dengan membabi buta menggedor gerbang besi pabrik yang tertutup rapat, dan dari dalam gerbang samar-samar terdengar tangisan dan jeritan lemah. Ayah dan ibu ada di dalam. Aku sangat cemas, tapi akal sehatku mengatakan aku tidak bisa menerobos masuk. Aku mengamati sekelilingku. Aku menemukan deretan jendela tinggi di sisi pabrik, sekitar 4 meter dari tanah. Mungkin aku bisa masuk dari sana. Setelah membulatkan tekad, aku mulai bergerak. Aku mengambil sebuah batu. Dengan sekuat tenaga, aku melemparnya ke arah mobil bekas yang ada di kejauhan. Batu itu menghantam kaca mobil, menimbulkan suara yang nyaring. Para zombie di gerbang benar-benar terpancing. Mereka berbalik dengan lamban dan berjalan terseok-seok ke arah sumber suara. Memanfaatkan kesempatan ini, aku langsung melesat ke bawah tembok pabrik. Aku mengeluarkan tali dari ransel, salah satu ujungnya terikat pada sebuah beliung panjat. Aku mengayunkannya dengan kuat, lalu beliung itu tersangkut dengan kokoh di ambang jendela. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memanjat tali dengan lincah ke atas. Dengan cepat aku memanjat masuk ke jendela, lalu melompat masuk ke dalam pabrik. Ini adalah ruang produksi yang sangat besar, di mana-mana ada mesin berkarat dan suku cadang yang berserakan. Hanya beberapa berkas cahaya bulan yang masuk dari atap yang rusak. Di ujung lain bengkel, terdengar suara tangisan dan pertengkaran yang tertahan. Aku berjalan ke arah suara itu dengan hati-hati. Di sebuah sudut yang dikelilingi mesin-mesin bekas, aku melihat puluhan orang yang selamat. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua dan anak-anak. Aku langsung menemukan orang tuaku di tengah kerumunan. Mereka meringkuk di sudut. Ibuku sedang memeluk lututnya sambil menangis tanpa suara. Sedangkan ayahku memeluknya erat sambil terus menghiburnya. Mataku langsung memerah. Aku memanggil sambil terisak. Semua orang terkejut oleh suaraku. Mereka semua serentak menoleh. Ayah dan ibuku bahkan langsung mendongak. Saat melihatku, ekspresi di wajah mereka berubah dari kaget menjadi sangat gembira. Ibuku menjerit, lalu berlari terlatih-tatih ke arahku. Kami bertiga sekeluarga berpelukan erat di tengah dunia kiamat yang penuh keputusasaan ini. Kebahagiaan reuni ini menghilangkan semua ketakutan dan kegelisahan. Tapi tak lama kemudian, sebuah suara sumbang memecah adegan yang mengharukan ini. "Hei, dari mana kamu muncul?" Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya berdiri. Di belakangnya ada beberapa pemuda yang tegap. Jelas dia pemimpin di sini. Dia menatap ranselku yang menggembung. Matanya penuh keserakahan. "Bocah,
hebat juga kamu. Bisa sampai ke sini sendirian. Apa isi ranselmu? Keluarkan biar semua lihat. Aku melindungi orang tuaku di belakangku. Aku menatapnya dengan dingin. Ini barang-barangku. Barang-barangmu? Si muka codet tertawa. Di sini tidak ada barang milik siapa-siapa, yang ada hanya barang milikku. Kalau kamu tahu diri, serahkan tas itu. Kalau tidak, dia mengayun-ayunkan golok di tangannya. Ancaman itu sudah sangat jelas. Beberapa preman di belakangnya pun mulai mengepungku. Mereka mengincar orang-orang lemah yang telah mereka giring ke sini. Mereka marah tapi tidak berani bicara, hanya bisa menatapku dengan tatapan kasihan. Melihat itu, ayahku buru-buru menarikku ke belakangnya dan memasang senyum pada si pria bekas luka. Bos, anakku masih belum tahu apa-apa. Di tasnya hanya ada sedikit makanan. Kami akan berikan semuanya padamu, jangan mempersulitnya. Sudah terlambat, kata si pria bekas luka sambil tertawa. Aku sekarang bukan hanya mau tasnya, tapi juga nyawanya. Begitu selesai bicara, si pria bekas luka langsung mengulurkan tangan untuk menangkapku. Sinar dingin melintas di mataku, bukannya mundur aku malah maju. Pipa baja di tanganku menghantam pergelangan tangannya dengan keras dari sudut yang tak terduga. Diiringi suara krak yang renyah, pergelangan tangan si pria bekas luka berada dalam sudut yang aneh. Tertekuk ke bawah, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka, anak sepertiku yang terlihat lemah ini justru berani melawan. Si pria bekas luka sampai berkeringat deras karena kesakitan. Wajahnya meringis kesakitan dan berteriak, "Kau berani memukulku? Serang, tangkap dia. Aku akan membuatnya hidup lebih buruk dari kematian." Para preman itu tersadar dan langsung berteriak sambil menyerbuku. Aku melemparkan ransel ke pelukan orang tuaku, lalu mengangkat pipa baja untuk menahan serangan. Seorang preman mengayunkan tongkat kayu ke arahku. Aku menghindar ke samping dan menggerakkan pergelangan tanganku. Ujung lain pipa baja itu tepat mengenai bagian vitalnya. Dia langsung menjerit kesakitan. Tubuhnya membungkuk dan tersungkur ke tanah. Aku tidak melakukan gerakan berlebihan. Setiap pukulan hanya mengarah ke sendi yang rapuh, semata-mata untuk melindungi diriku sendiri. Yang membuat mereka lebih takut adalah staminaku yang seolah tak ada habisnya. Setelah mengalahkan 2 orang berturut-turut, preman yang tersisa menjadi takut. Mereka tidak berani maju. Si pria bekas luka memegangi pergelangan tangannya yang patah. Dia menatapku dengan kaget dan marah. "Kau ini sebenarnya siapa? Apa kau juga punya kekuatan super?" Aku tidak menjawabnya. Aku hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Penderitaan dan siksaan yang kualami selama beberapa bulan di akhir dunia ini. Pada saat ini, semuanya berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Pergi atau mati. Keganasanku mengejutkan semua orang. Ekspresi si pria bekas luka menjadi tidak menentu. Dia tidak menyangka akan berurusan dengan orang yang salah. Namun, saat kedua pihak menemui jalan buntu, pintu besi pabrik tiba-tiba mengeluarkan suara dentuman keras, disusul suara kedua dan ketiga. Melihat itu, kerumunan orang langsung menjadi panik. Zombie di luar mulai mendobrak pintu. Ada apa ini? Kenapa para zombie tiba-tiba mengamuk? Kepanikan menyebar seperti wabah. Si pria bekas luka pun tidak peduli lagi padaku. Bersama dengan beberapa premannya, dia menggunakan tubuh dan barang-barang untuk menahan pintu besi yang hampir roboh. Tapi jumlah zombie terlalu banyak. Pintu besi itu penyok parah akibat dobrakan dan gerendelnya berderit kencang. Pintu itu bisa hancur kapan saja. Suasana putus asa menyelimuti hati semua orang. Ayah dan ibuku juga gemetar ketakutan sambil memegang tanganku erat-erat. Aku melihatnya sekilas, itu adalah sebuah pintu besi tua yang penuh karat. Sebuah ide berani muncul di benakku. Lalu sambil membawa pipa baja, di bawah tatapan kaget semua orang, aku berjalan menuju pintu besi itu. "Apa yang kamu lakukan? Mau mati?" Seorang preman yang sedang menahan pintu membentakku. Aku tidak memedulikannya. Aku langsung menempelkan tanganku di daun pintu yang dingin dan berkarat itu. Lalu di bawah tatapan tak percaya semua orang, keajaiban terjadi. Pintu besi yang penyok karena hantaman itu. Seolah-olah waktu berputar kembali, perlahan-lahan kembali rata. Bahkan kusen pintu yang bengkok pun kembali lurus. Hanya dalam sekejap, sebuah gerbang baja berkilau muncul di hadapan semua orang. Menghadapi gedoran zombie dari luar,
gerbang itu tidak bergeming sedikit pun. Hanya terdengar suara dentuman yang teredam, dan seluruh bengkel menjadi sunyi senyap. Semua orang menatapku dengan mulut ternganga, terutama si wajah codet yang sampai melongo. Dia bahkan lupa rasa sakit di pergelangan tangannya, sambil menunjuk ke arahku dan berkata dengan tergagap, "Kamu. Kekuatan supermu adalah perbaikan?" Aku malas menjelaskannya. Aku menarik tanganku dan menatapnya dengan dingin. Kekuatan adalah tiket terbaik di akhir zaman. Kekejamanku tadi, ditambah dengan kemampuan luar biasa yang baru saja kutunjukkan, telah benar-benar menghancurkan pertahanan mental si wajah codet. Dia menatapku. Di matanya tidak ada lagi keserakahan, melainkan ketakutan yang mendalam. "Bos. Tadi saya yang salah karena tidak tahu diri. Anda orang yang berjiwa besar, janganlah perhitungan dengan orang seperti saya." Aku tidak berkata apa-apa, hanya berjalan ke sisi orang tuaku. Ibuku menatapku dengan tatapan yang rumit. Ada rasa bangga, khawatir, dan juga sedikit rasa asing. Aku menggenggam tangannya dan memberinya tatapan yang menenangkan. "Bu, jangan takut, ada aku di sini." Lalu, dari ransel besar itu, aku mengeluarkan sekotak nasi instan panas, sebatang sosis, dan sebotol air mineral. Aku memberikannya pada mereka. "Ayah, Ibu, makanlah dulu." Aroma makanan itu langsung menarik perhatian semua orang. Para penyintas yang entah sudah berapa lama kelaparan itu menatap makanan di tangan orang tuaku. Terdengar suara mereka menelan ludah, dan mata mereka dipenuhi oleh hasrat. Si wajah codet dan anak buahnya bahkan sampai melotot melihatnya. Di akhir zaman di mana makanan lebih berharga dari emas, aku bisa dengan mudah mengeluarkan begitu banyak barang. Ini bahkan lebih mengejutkan mereka daripada saat aku memperbaiki gerbang. Setelah menyelesaikan semua ini, aku kembali menatap si wajah codet. "Mulai sekarang, di sini aku yang berkuasa." Suaraku tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Wajah si wajah codet berkedut. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dengan lesu. Mengambil alih markas pabrik ini ternyata lebih lancar dari yang kubayangkan. Di hadapan kekuatan absolut dan persediaan tak terbatas, kewibawaan si wajah codet sama sekali tidak ada artinya. Aku tidak mengusir mereka. Di akhir zaman, tenaga manusia juga merupakan sumber daya. Aku menyuruh mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan membersihkan zombie di sekitar. Sementara aku bertanggung jawab menyediakan makanan dan dukungan logistik. Setiap hari, aku akan mengunci diri di kamar terpisah, berpura-pura menghitung persediaan, padahal sebenarnya aku sedang gila-gilaan memunculkan makanan dan semua kebutuhan hidup lainnya. Ketika berkotak-kotak persediaan baru muncul di hadapan mereka, semua orang menatapku dengan tatapan penuh kekaguman. Mereka semua mengira aku memiliki kekuatan super tipe ruang yang dapat menyimpan persediaan dalam jumlah besar. Dengan makanan yang cukup dan tempat tinggal yang aman, wajah para penyintas perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Seluruh pabrik terlantar ini menjadi tertata rapi di bawah pengelolaanku. Ayah dan ibu menjadi asistenku yang cakap, membantuku mengelola orang-orang dan membagikan persediaan. Mereka menemukan kembali martabat dan nilai diri mereka di antara orang banyak, dan kondisi mental mereka membaik dari hari ke hari. Segalanya berkembang ke arah yang lebih baik. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hatiku, yaitu Kompleks Lanwan, manajer properti yang dipanggil Paman Macan Tutul itu. Dia mengusir orang tuaku, orang tua tak berdaya sepertinya, untuk bertahan hidup sendiri. Cepat atau lambat aku akan membereskan urusan ini dengannya. Terlebih lagi, benteng pertahanan dan lingkungan tempat tinggal di Kompleks Lanwan jauh lebih baik daripada pabrik bobrok ini. Aku ingin memberikan orang tuaku dan orang-orang yang mengikutiku ini rumah yang lebih aman. Sudah waktunya untuk kembali dan menemui Paman Macan Tutul itu. 1 minggu kemudian, aku sudah melakukan persiapan yang matang. Aku menggunakan kemampuan pemulihanku untuk mengambil beberapa skuter listrik bekas yang kutemukan di pabrik dan memulihkan semuanya ke kondisi pabrikan dengan baterai penuh. Aku juga memulihkan puluhan set pakaian pelindung baru, helm pengaman dan sepatu bot berujung baja. Untuk senjata, selain pipa baja dan kapak, aku juga menyuruh orang-orang mengambil baja dari pabrik untuk diasah menjadi banyak tombak tajam. Sedangkan untuk si wajah codet dan beberapa anggota intinya, sekarang sudah sangat setia kepadaku.
Aku memberi mereka makan yang cukup dan pakaian yang hangat. Di akhir zaman ini, itu adalah sebuah kebaikan yang sangat besar. Aku memilih 20 anggota tim yang paling kuat, termasuk di antaranya si wajah codet. Sebelum berangkat, aku melihat pasukan yang sudah siap sedia, lalu memberikan pengarahan singkat. Kita kembali kali ini bukan untuk memohon. Kita akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Kompleks Lanwan memiliki tembok yang kokoh dan rumah-rumah yang nyaman. Kita akan membangun rumah yang benar-benar aman di sana. Yang mau ikut denganku, naik ke kendaraan. Tidak ada yang ragu-ragu. Setelah menyaksikan kemampuanku yang luar biasa, mereka memiliki kepercayaan yang hampir buta padaku. Konvoi yang terdiri dari 20 orang itu bergerak dengan gagah menuju arah Kompleks Lanwan. Saat kami tiba di gerbang utara Kompleks Lanwan, para penjaga di atas tembok jelas melihat kami. Mereka terpana melihat pasukan kami yang perlengkapannya sangat lengkap. Wajah codet, bukankah kau sudah diusir? Kenapa kau kembali lagi? Wajah codet sekarang adalah pendukung setiaku. Dia menegakkan punggungnya, lalu menjawab dengan suara lantang, kami datang untuk membahas kerjasama dengan Paman Macan Tutul. Kerjasama? Hanya dengan kalian? Penjaga itu tertawa. Saat itu, aku turun dari mobil, berjalan ke depan, dan berkata dengan tenang, pergi dan katakan pada Paman Macan Tutul, Lin Fan sudah kembali. Penjaga itu tidak mengenalku, melihatku dikelilingi oleh banyak orang di tengah. Dia tahu aku adalah orang penting. Dia ragu sejenak, lalu tetap melapor ke atas menggunakan walkie-talkie. Tak lama kemudian, gerbang utara dibuka. Paman Macan Tutul keluar bersama segerombolan besar orang. Di antara mereka ada mantan kapten tim, Sen Ling. Paman Macan Tutul adalah seorang pria paruh baya gemuk berusia 40-an. Matanya cerdik sekaligus angkuh saat dia melihat pasukan kami, terutama perlengkapan kami yang baru dan kondisi kami yang penuh semangat. Kilatan keterkejutan dan keserakahan muncul di matanya. Kukira siapa? Ternyata adik Lin Fan. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Adik Lin, dari mana kau mendapatkan kekayaan sebesar ini? Paman Macan Tutul orang yang terus terang. Aku mau membawa orang-orangku untuk tinggal di Kompleks Lanwan. Namun, Paman Macan Tutul tertawa terbahak-bahak seolah-olah mendengar lelucon paling lucu sedunia. Adik Lin, apa kau masih mengigau? Kompleks Lanwan ini adalah wilayah yang kutaklukkan. Atas dasar apa kami membiarkan kalian masuk? Atas dasar ini, aku menjentikkan jariku, dan si muka codet di belakangku mengangkat sebuah kotak. Setelah dibuka, isinya penuh satu kotak. Semuanya adalah biskuit kompres yang dikemas dengan baik. Melihat ini, tawa Kak Bao langsung berhenti. Para penjaga di belakangnya juga menahan napas karena kaget. Meskipun pertahanan Kompleks Lanwan bagus, tapi karena banyak orang, konsumsinya juga besar. Makanan selalu sangat langka. Jatah harian mereka hanyalah sepotong roti hitam. Dari mana kau dapat makanan sebanyak ini? Kau tidak perlu tahu dari mana aku mendapatkannya. Aku hanya bertanya padamu, mau bekerja sama atau tidak? Tatapan mata Kak Bao berkedip. Bagaimana kau mau bekerja sama? Sederhana saja, orang-orangku tinggal di sini, dan kami akan menyediakan sebagian makanan. Kalian bertanggung jawab atas keamanan kompleks, dan kita akan mengelola tempat ini bersama-sama. Wajah Kak Bao menjadi muram. Anak muda, nafsu makanmu terlalu besar. Aku ini adalah pemimpin sebuah markas. Bagaimana mungkin aku bisa setara dengan bocah ingusan yang tidak jelas asal-usulnya? Syaratku ya seperti ini. Kalau tidak setuju, kami akan masuk dengan paksa. Masuk dengan paksa? Hahaha, hanya dengan kalian yang 20-an orang ini? Sen Ling, dia memberi perintah. Sen Ling dan pasukan pedang tajam di belakangnya serentak maju selangkah. Aura membunuh langsung menyebar. Pasukan pedang tajam adalah andalan Kompleks Lanwan. Setiap anggotanya adalah pengguna kekuatan super yang berpengalaman dalam pertempuran. Orang-orang di pihakku langsung menjadi tegang, hanya aku yang tetap tenang. Aku menatap Sen Ling, wanita yang pernah menolongku sekali. Dia juga menatapku, matanya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu dan keterkejutan. Kapten Sen, apa kau juga merasa kami tidak bisa masuk? Sen Ling terdiam sejenak sebelum berbicara. Tuan Ling, kekuatan Anda sangat hebat. Tetapi Kompleks Lanwan memiliki 200 penjaga. Menerobos masuk dengan paksa tidak akan menguntungkan Anda.
Kata-katanya bisa dibilang adalah pengingat yang baik. Sementara itu, Kak Bao tertawa dengan sombong. Dengar tidak, jangan tidak tahu diri setelah diberi muka. Serahkan semua makananmu, dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu dan orang tuamu tinggal di sini sebagai penduduk biasa. Sedangkan untuk orang-orangmu ini, dari mana mereka datang? Kesanalah mereka harus kembali. Inilah jawabannya. Melahap semua persediaanku dan mengusir semua anak buahku. Benar-benar perhitungan yang bagus. Aku tertawa, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dinegosiasikan. Aku perlahan mengangkat tangan kananku, lalu mengarahkannya ke belakang mereka, ke gedung apartemen tertinggi di kompleks itu. Aku menatap mereka, dan berkata kata demi kata, aku beri kalian kesempatan terakhir. Biarkan aku masuk, atau aku akan membuat gedung ini lenyap. Kata-kataku membuat suasana menjadi sunyi senyap, yang kemudian pecah menjadi tawa mengejek yang memekakkan telinga. Kak Bao tertawa sampai hampir menangis. Senling, coba kau dengar. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Namun, Senling tidak tertawa. Dia hanya menatapku lekat-lekat, matanya dipenuhi dengan keseriusan. Dia merasa bahwa aku tidak sedang bercanda, dan aku memang tidak bercanda. Setelah berhenti tersenyum, aku mulai menghitung mundur. Senyum di wajah Kak Bao membeku, dan tawa semua orang berhenti. Mereka saling berpandangan, mulai merasa ada yang tidak beres. Gedung tinggi 30 lantai itu adalah bangunan ikonik kompleks Teluk Biru. Juga merupakan tempat tinggal sebagian besar keluarga anggota pasukan penjaga. Saat aku menghitung sampai 1, Kak Bao akhirnya berteriak dengan suara yang dibuat-buat berani, "Jangan sok misterius. Tangkap dia." Namun, semuanya sudah terlambat. Bersamaan dengan selesainya hitungan terakhir, aku mengaktifkan kekuatanku. Bukan pada objek dalam radius 1 meter, melainkan memperluas jangkauan kekuatan itu. Seketika tanpa ragu hingga batas maksimalnya, aku mengarahkannya pada bangunan megah yang jaraknya lebih dari 100 meter itu. Dalam hati aku menggumamkan, segarkan. Seluruh dunia seakan-akan menjadi hening seketika. Di bawah tatapan ratusan orang yang sangat ketakutan, gedung 30 lantai yang menjulang tinggi itu mulai berkedip-kedip dengan hebat, seperti gambar di televisi yang sinyalnya terganggu. Konturnya mulai menjadi kabur dan transparan. Hanya dalam 1 detik, gedung itu beserta semua isinya lenyap begitu saja dari pandangan. Di tempatnya hanya tersisa fondasi yang kosong, seolah-olah tidak pernah ada apa-apa di sana. Ekspresi semua orang membeku di wajah mereka. Semuanya menjadi terpaku dan bingung, dan dipenuhi sejenis ketakutan yang tak terlukiskan. Anak buah Kak Bao benar-benar panik. Mereka membuang senjata mereka, berteriak dan menangis sambil berlarian ke segala arah. Seolah-olah menghindari bencana hari kiamat. Kak Bao sendiri terduduk lemas di tanah. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetaran. Tidak sepatah kata pun bisa keluar dari mulutnya. Pasukan penjaga berjumlah 200 orang yang ia banggakan hancur lebur dalam sekejap. Sementara itu, Senling dan pasukan bilah tajam di belakangnya. Meskipun tidak panik, tetapi di wajah setiap orang juga terpancar keterkejutan dan ketakutan. Tangan Senling yang memegang pedang tang sedikit gemetar. Dia menatapku, sorot matanya telah benar-benar berubah. Itu bukan lagi tatapan pada seorang penyintas yang cukup mampu, melainkan tatapan pada dewa yang berjalan di antara manusia. Aku perlahan menurunkan tanganku dan berjalan ke hadapan Kak Bao yang sudah lunglai tak berdaya. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan seolah melihat monster. Tubuhnya gemetar hebat. "Sekarang, bolehkah aku membawa orang-orangku masuk?" Kak Bao mengangguk-angguk dengan cepat. Dia buru-buru menyingkir dari jalan. Aku tidak lagi memedulikannya. Aku berbalik dan berkata kepada si muka codet dan yang lainnya di belakangku, yang juga masih terpaku, "Masuk." Anggota timku baru tersadar seolah dari mimpi. Mereka menatapku, mata mereka dipenuhi dengan pemujaan yang fanatik. Mereka tahu pemimpin mereka kuat, tetapi mereka tidak pernah membayangkan akan sekuat ini. Melenyapkan sebuah gedung, kekuatan hebat macam apa ini? Dengan mengikuti pemimpin seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak bisa bertahan hidup di akhir zaman? Rombongan kami, di bawah tatapan penuh kekaguman dan ketakutan dari semua orang di kompleks Teluk Biru, masuk ke dalam kompleks dengan gagah.
Tidak ada lagi yang berani menghalangi. Shenling dan pasukan bilah tajamnya diam-diam mengikuti di belakang kami. Seolah-olah sedang mengawal kami. Aku tahu mulai hari ini, Kompleks Teluk Biru telah berganti pemilik. Setelah menempati Kompleks Teluk Biru, hal pertama yang kulakukan adalah membereskan Kak Bao dan beberapa anak buah intinya yang selama ini bertindak semena-mena. Mereka aku kurung, aku tidak membunuh mereka, aku hanya melenyapkan kekuatan mereka. Setelah berevolusi, kekuatan segarkan milikku sudah bisa berpengaruh pada makhluk hidup. Aku bisa menyegarkan tubuh seseorang, membuatnya kembali ke kondisi paling sehat. Tentu saja, aku juga bisa memulihkan inti kekuatan super di dalam tubuhnya, mengembalikannya ke kondisi awal sebelum bangkit. Saat Kak Bao berubah dari seorang pengguna kekuatan elemen tanah menjadi pria gemuk yang tidak berdaya, mentalnya benar-benar hancur. Sedangkan untuk Shenling dan tim pedang tajamnya, aku memilih untuk merekrut mereka. Mereka adalah prajurit sejati. Mereka punya hati nurani, sebuah kekuatan yang langka di akhir zaman. Di depan Shenling, aku memulihkan sebilah pedang tang yang bilahnya rusak karena pertarungan. Lalu memulihkan sekotak obat anti-inflamasi yang hampir kedaluarsa, membuatnya menjadi obat yang baru keluar dari pabrik. Shenling melihat semua ini dan akhirnya mengerti. Kemampuanku bukanlah kekuatan super ruang, juga bukan semacam perbaikan, melainkan sebuah kekuatan yang dia tak bisa pahami, yang mendekati hukum alam. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menundukkan kepalanya padaku. Tim pedang tajam mulai hari ini akan mematuhi perintah Anda. Setelah menaklukkan tim pedang tajam, aku baru benar-benar menguasai Kompleks Lanwan. Aku membuat peraturan baru. Semua orang, baik yang punya kekuatan super atau tidak, bisa mendapatkan makanan asalkan mereka bekerja. Aku menggunakan persediaan tak terbatas untuk dengan cepat memenangkan hati orang-orang, sekaligus membersihkan semua benalu di kompleks. Kompleks Lanwan menjadi hidup kembali di bawah pemerintahanku. Orang tuaku menatapku, tatapan mereka penuh dengan kelegaan dan kebanggaan. Mereka tidak pernah bertanya apa sebenarnya kekuatan superku. Mereka hanya tahu, putra mereka telah dewasa, menjadi sandaran bagi semua orang. Setelah markas berjalan dengan baik, aku mulai memikirkan pertanyaan yang lebih dalam. Di mana batas kemampuanku sebenarnya? Memulihkan mie instan, memulihkan gedung. Jadi, bisakah aku memulihkan orang hidup? Aku menemukan seorang penjaga yang terluka karena cakaran zombie dalam pertarungan, dan sudah mulai bermutasi. Semua orang mengira dia tidak bisa diselamatkan lagi. Aku menyuruh semua orang pergi, menutup pintu dan meletakkan tanganku di dahinya. Seberkas cahaya putih lembut menyelimuti anggota tim itu. Raungan kesakitannya perlahan mereda. Perubahan pada tubuhnya surut dengan kecepatan yang bisa dilihat mata telanjang. Aku melihat lukanya yang menghilang. Hatiku bergejolak hebat. Aku berhasil mengembalikan tubuhnya ke kondisi awal sebelum terinfeksi. Ini berarti virus zombie bukan lagi penyakit mematikan bagiku. Penemuan ini membuatku lebih bersemangat daripada memulihkan sebuah gedung. Jika aku bisa menyembuhkan virus zombie, bukankah itu berarti aku bisa menyelamatkan lebih banyak orang? Bahkan mengakhiri kiamat ini, sebuah rencana besar diam-diam terbentuk di benakku. Tapi sebelum itu, aku masih punya satu urusan pribadi yang harus diselesaikan. Aku memanggil Shenling, bertanya padanya apakah belakangan ini ada kabar tentang sebuah tim penyintas bernama Api Berkobar. Itu adalah tim dari pengendali api level D, Chen Yan, dan mantan pacarku, Liu Ruyan. Shenling mengeluarkan peta, menunjuk ke sebuah supermarket besar di timur kota dan berkata, menurut intelijen, mereka menduduki tempat itu. Mereka adalah kekuatan terbesar di timur kota. Pemimpinnya bernama Chen Yan, pengendali api puncak level D. Ada kilatan dingin di mataku. Besok kita akan mengunjungi tetangga kita. Keesokan harinya, aku hanya membawa Shenling dan tim pedang tajam. Kami mengendarai kendaraan off-road lapis baja yang telah aku pulihkan. Melaju tanpa hambatan dan tiba di luar supermarket besar itu. Supermarket itu telah diubah menjadi benteng yang kokoh. Di atas temboknya dipenuhi penjaga yang memegang senjata. Kedatangan kami segera menarik kewaspadaan mereka. Siapa di sana? Sebutkan nama kalian. Shenling menjulurkan kepalanya dan berseru, Lin Fan dari pangkalan Teluk Biru.
datang mengunjungi pemimpin Chen Yan dari pangkalan api membara. Orang-orang di atas tembok itu tampaknya belum pernah mendengar namaku. Tapi mereka masih tahu nama pangkalan Teluk Biru. Tak lama kemudian, pintu utama supermarket terbuka. Seorang pria yang mengenakan jaket kulit merah keluar. Di belakangnya, ada Liu Ruyan dengan wajah menjilat. Sudah beberapa bulan tidak bertemu. Sepertinya kehidupan Liu Ruyan berjalan cukup baik. Dia tertegun sejenak saat melihatku. Lalu, wajahnya menunjukkan rasa ejekan dan superioritas yang tidak disembunyikan. Yo, bukankah ini Lin Fan? Kenapa tidak bisa bertahan hidup di luar sana? Mau datang berlindung pada kami di pangkalan api membara? Dia mungkin masih mengira aku adalah si pecundang menyedihkan tak berguna yang butuh perlindungannya. Chen Yan juga mengamatiku dari atas ke bawah, terutama saat melihat Shen Ling di belakangku. Dan pasukan bilah tajam, sebersit rasa gentar melintas di matanya. Tapi lebih banyak lagi adalah rasa jijik. Pangkalan Teluk Biru, belum pernah dengar. Kami tidak menerima orang tak berguna di sini. Mengingat kita semua adalah penyintas, tinggalkan mobil dan perbekalan kalian. Lalu nyahlah, ucapannya sangat arogan. Menurutnya, kekuatan api level rendah miliknya. Kemampuan manipulasi apinya sudah cukup untuk tidak takut pada siapapun. Liu Ruyan, yang sombong karena berlindung di bawah kekuasaan orang lain, ikut menimpali, dengar tidak? Lin Fan, demi hubungan kita di masa lalu, aku sarankan kamu jangan tidak tahu diuntung. Kamu yang sekarang, bahkan tidak pantas membawakan sepatu untuk Chen Yan. Aku menatap wajahnya yang sombong dan merasa hebat itu. Lalu tiba-tiba tertawa. Liu Ruyan, kamu masih ingat kotak mie instan kosong yang kamu lemparkan padaku? Liu Ruyan tertegun. Dia tidak tahu kenapa aku tiba-tiba membahas ini. Kotak mie instan apa? Aku tidak ingat. Cepat enyah sana, jangan mengganggu pemandangan di sini. Aku berhenti tersenyum. Tatapanku menjadi dingin. Kamu tidak ingat, tapi aku mengingatnya dengan sangat jelas. Hari ini, aku datang untuk membuatmu memakannya. Liu Ruyan seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia menunjukku dan tertawa terbahak-bahak. Lin Fan, apa otakmu sudah rusak? Menyuruhku makan kotak mie instan? Atas dasar apa? Chen Yan juga melipat tangannya dan menyeringai dingin. Bocah bau, besar juga bicaramu. Sepertinya kalau tidak diberi sedikit pelajaran, kalian tidak akan tahu artinya mati. Begitu dia selesai bicara, sebuah bola api yang membara terkumpul di telapak tangannya, memancarkan panas yang luar biasa. Para anggota pasukan bilah tajam segera mengambil posisi bertahan. Hanya aku dan Shen Ling yang tetap berdiri diam tak bergerak. Aku melihat bola api di tangannya dan menggelengkan kepala. Hanya segini kemampuanmu, terlalu lemah. Sambil berkata begitu, aku mengangkat tanganku. Bola api yang menyala-nyala di telapak tangan Chen Yan, seperti lilin yang ditiup angin. Puff, padam begitu saja di udara. Senyum sombong di wajah Chen Yan langsung membeku. Dia tidak percaya saat melihat telapak tangannya yang kosong. Apa yang terjadi? Di mana apiku? Dia mencoba mengumpulkan kekuatannya lagi. Tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menghasilkan setitik api pun. Kemampuan manipulasi api tingkat D yang dibanggakannya telah lenyap. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Chen Yan menunjukku dengan ngeri, suaranya melengking. Aku tidak menjawabnya. Hanya mengalihkan pandanganku ke Liu Ruyan yang sudah ketakutan setengah mati. Sekarang, menurutmu apa yang menjadi kekuatanku? Bibir Liu Ruyan gemetar, wajahnya pucat pasi, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kemampuan elemen api yang mengerikan itu menjadi tidak efektif begitu saja di hadapanku. Rasa takut membuatnya tidak bisa mengucapkan kalimat yang utuh. Dia dilempar oleh Shen Ling ke hadapanku seperti anak ayam. Dia bersujud di tanah, memohon ampun padaku dengan air mata dan ingus yang bercucuran. Aku melihat keadaannya yang menyedihkan itu, tanpa merasakan gejolak apapun di hatiku. Aku mengeluarkan sesuatu dari sakuku, itu adalah sebuah kotak yang sudah penyok. Kotak mie instan rasa semur sapi, kotak yang sama dengan yang dulu dia lemparkan padaku. Aku menyimpannya selama ini, kotak kosong di tanganku. Dalam sekejap kembali menjadi sekotak mie instan yang baru. Aku merobek bungkusnya dan mengeluarkan semua isinya, baik mie maupun bungkus bumbunya, hanya menyisakan mangkuk kertas yang kosong.
Aku meletakkannya di hadapan Liu Ruyan. Liu Ruyan menatap mangkuk kertas kosong di tanah. Wajahnya lebih pucat dari mayat. Dia tahu aku tidak sedang bercanda. Dengan tangan gemetar, dia mengambil mangkuk kertas itu dan terpaksa memakannya di bawah tatapan semua orang. Wajahnya belepotan air mata dan ingus. Chen Yan yang melihat adegan ini, akhirnya menyadari betapa mengerikannya sosok yang telah dia cari masalah dengannya. Seketika kedua kakinya menjadi lemas, dan dia pun ikut berlutut. Aku tidak memandangnya, hanya menatap Liu Ruyan dalam diam. Sampai dia menelan seluruh mangkuk kertas itu beserta bungkusnya. Kehancuran markas api membara lebih mudah dari yang kubayangkan. Mereka telah kehilangan kemampuan pemimpinnya, dan juga nyali mereka menciut karena tindakanku. Mereka memilih untuk menyerah hampir tanpa perlawanan. Aku menggabungkan kedua markas itu. Markas Teluk Biru menjadi kekuatan penyintas terkuat di bagian timur kota ini. Setelah menyelesaikan urusanku dengan Liu Ruyan, aku mencurahkan seluruh tenagaku untuk mengembangkan markas dan penelitian kemampuan khusus. Berita bahwa aku bisa menyembuhkan virus zombie jika sampai tersebar, pasti akan menggemparkan seluruh dunia. Sebelum aku memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri, aku harus menjaga rahasia ini. Aku mendirikan sebuah laboratorium medis rahasia yang dikelola oleh orang tuaku, khusus untuk merawat mereka yang terinfeksi tetapi masih bisa diselamatkan. Setiap orang yang berhasil kusembuhkan sangat berterima kasih padaku dan menjadi pendukungku yang paling setia. Tanpa kusadari, kekuatanku tumbuh membesar bagai bola salju. Selama itu, aku juga bertemu dengan kelompok penyintas lain. Untuk yang bersahabat, aku memberikan perbekalan dan bantuan. Sedangkan untuk musuh, aku tidak akan pernah berbelas kasih. Nama Lin Fan perlahan-lahan menjadi legenda. Ada yang bilang aku adalah dewa penyelamat dunia. Ada juga yang bilang aku adalah iblis penghancur dunia. Tapi tidak peduli apa kata mereka. Mereka tidak bisa menyangkal satu fakta. Aku sudah berdiri di puncak dunia apokaliptik ini. Tahun kelima pasca kiamat, markas Teluk Biru telah berkembang menjadi kota raksasa dengan populasi 100.000 jiwa. Kami memiliki sistem pertahanan yang sempurna, pertanian yang swasembada, dan tatanan masyarakat yang telah pulih. Di sini, senyuman kembali menghiasi wajah para penduduk. Sementara aku, sebagai pencipta dan dewa pelindung kota ini, justru jarang muncul di hadapan publik. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di menara tertinggi pusat kota, memandangi kota yang kubangun dengan kedua tanganku sendiri. Kemampuan khususku sudah jauh lebih hebat dari sebelumnya. Aku sudah tidak perlu menyentuh untuk memperbarui segala sesuatu dalam jangkauan pandanganku. Aku bisa memperbarui sebidang tanah yang tandus, membuatnya menjadi subur. Aku bisa memurnikan sumber air yang tercemar, membuatnya menjadi jernih. Kekuatanku semakin mendekati dewa sejati. Senling sekarang adalah panglima tertinggi Kota Harapan. Dia berdiri di belakangku, melaporkan situasi terkini. Tuan penguasa kota, gelombang zombie dari barat semakin mendekat. Pemimpinnya adalah zombie yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Zombie mutan level S yang memiliki kecerdasan. Zombie level S adalah bencana tingkat tertinggi di akhir zaman. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota. Mendengar itu, tatapanku menembus jarak yang jauh, melihat lautan yang terbentuk dari ratusan juta zombie. Gelombang hitam yang menutupi langit, dan aku juga melihat pusat gelombang itu. Zombie level S yang duduk di atas tahta tulang belulang, bagaikan seorang kaisar. Dia sepertinya juga merasakan tatapanku, mata merahnya bertemu dengan tatapanku di udara. Tekanan mental yang mengerikan melintasi ratusan mil dan menyerangku. Senling mengerang, wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Namun, aku hanya melambaikan tanganku dengan ringan, dan tekanan itu pun lenyap tak berbekas. Apa kau sudah siap? Senling menarik napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan tekad. Kota Harapan, bersumpah untuk hidup dan mati bersama Anda. Aku tersenyum, menggelengkan kepala. Tidak, kita tidak akan mati. Aku berbalik menatapnya, dan juga menatap setiap orang di kota ini. Kiamat ini, sudah waktunya untuk berakhir. Aku berjalan keluar dari Kota Harapan sendirian, berdiri di atas tembok kota, menghadapi gelombang zombie yang seakan ingin menelan langit dan bumi. Di dalam kota,
100.000 warga menatapku melalui layar raksasa. Mereka tegang dan ketakutan. Tapi lebih dari itu, mereka percaya padaku. Raungan zombie level S seolah bisa merobek jiwa manusia. Dia memerintahkan gelombang zombie untuk melancarkan serangan total. Aku perlahan mengangkat kedua tanganku, seolah ingin memeluk seluruh dunia. Semua orang mengira aku akan melancarkan serangan yang menghancurkan dunia. Tapi mereka salah. Tidak ada niat membunuh di wajahku. Hanya ada sedikit rasa iba. Kekuatanku bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk kehidupan baru. Aku memejamkan mataku, melepaskan seluruh kekuatanku tanpa menahan diri. Bukan ditujukan pada satu zombie tertentu. Bukan juga ditujukan pada suatu wilayah tertentu, melainkan pada dunia yang penuh dengan kehancuran ini. Dunia yang sudah rusak parah ini. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Seberkas cahaya putih yang lembut dan maha luas, yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Berpusat padaku, menyebar ke seluruh dunia. Dimanapun cahaya itu lewat, zombie-zombie yang mengamuk menghentikan langkah mereka. Tubuh mereka yang membusuk mulai sembuh, mata mereka yang keruh kembali jernih. Kekejaman dan haus darah di mata mereka digantikan oleh kebingungan dan kemanusiaan. Cahaya menyapu daratan, rumput hijau muda tumbuh kembali di tanah yang kering dan retak. Kabut kelabu menghilang, menempatkan langit biru cerah yang telah lama dirindukan. Zombie level S yang duduk di tahta tulang belulang itu menatap ngeri perubahan pada tubuhnya. Dia mencoba melawan, tetapi tidak bisa menghentikan kekuatan hukum dari sumber dunia ini. Akhirnya, dia pun kembali ke wujud manusianya, menatap tangannya sendiri dengan bingung. Seluruh dunia telah diperbarui. Semua orang yang terinfeksi virus telah kembali normal. Semua lingkungan yang dihancurkan oleh kiamat telah pulih kembali. Seolah-olah mimpi buruk yang berlangsung selama 5 tahun itu hanyalah sebuah ilusi. Di dalam kota harapan begitu hening, semua orang menonton melalui layar. Menatap pemandangan seperti keajaiban ini dengan terpaku, entah sudah berapa lama. Orang pertama menangis karena bahagia, disusul oleh yang kedua, lalu yang ketiga. Akhirnya, sorak-sorai yang dahsyat bergema di seluruh kota, bergema di seluruh dunia yang telah menjadi baru ini. Mereka meneriakkan namaku, aku berdiri di atas tembok kota. Merasakan angin sepoi-sepoi yang hangat, aku pun berbalik. Aku melihat Senling, aku melihat kedua orang tuaku. Aku melihat wajah-wajah penuh sukacita dan harapan yang tak terhitung jumlahnya, lalu aku tersenyum.